Ado yang memakak ketika malam, kironyo karo yang marabu. Jika kalian umat Islam, jawablah salam dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama wal kitabatu lil qira'ah wal qira'atu lil ma'rifah wal ma'rifatu lil ibadah wal ibadatu lillahi ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang kita cinta ini. Allah berfirman pada kalamnya yang berbunyi, La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan nikmatku untuk kalian. Akan tetapi, jika kalian kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku amatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam, tidak lupa-lupanya kita panjatkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah saya akan memulai judul pidato saya yang singkat ini dengan berjudul Cara Khusyuk dalam Salat. Khusyuk menjadi pokok dasar dalam penilaian salat. Khusyuk adalah inti dalam salat. Khusyuk menurut Imam Al-Ghazali ialah buah keimanan dan hasil keyakinan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama menafsirkan bahwa khusyuk sebagai himpunan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketenangan. Khusyuk bukanlah salah satu hal yang mudah untuk kita lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu ta'ala, saya akan menyebutkan cara-cara khusyuk dalam salat. Yang pertama, ikhlas karena Allah, yaitu tidak mengharapkan imbalan dari orang lain, tetapi mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari ridha Allah inilah yang kita cari dalam salat. Yang jika kita tidak mendapatkan ridha dari Allah, maka segala amal perbuatan baik kita itu sia-sia. Yang kedua, kehadiran hati, yaitu hati yang kosong dari memikirkan yang tidak berhubungan dalam salat. Banyak orang yang saat salatnya memikirkan pekerjaan-pekerjaannya dan memikirkan hutang-hutangnya saat salat yang belum dia bayar. Ada juga orang yang menahan hajatnya sehingga dia tidak dapat menjaga ketenangan hatinya. Yang ketiga, pemahaman yang mendalam terhadap apa yang dibaca. Banyak sekali orang yang tidak mengetahui makna-makna dari yang dibacanya saat salat. Bahkan dia tidak mengetahui makna dari surat Al-Fatihah. Yang pada surat Al-Fatihah ini adalah rukun dalam mendirikan salat. Yang jika kita tidak mengerjakannya, maka salat kita itu adalah sia-sia. Bagaimana kita dapat khusyuk dalam salat sedangkan kita tidak mengetahui makna-makna yang kita baca saat salat? Yang keempat, adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam salatnya, dia langsung mengeluarkan air matanya. Dan banyak juga kita lihat orang-orang yang saat salatnya dia mengeluarkan air matanya. Itu dikarenakan adanya rasa takut kepada Allah dan pemahaman terhadap apa yang dibacanya. Yang kelima, bertumakninah saat salat. Ada kita lihat orang yang salat tarawihnya selama 10 menit, yang padahal ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang jika kita tidak bertumakninah saat salat, maka kita sama saja memaling dalam salat.
yang dosanya itu cukuplah besar. Yang keenam, menghindari gambar ketika salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia mendirikan salat, dia memakai pakaian yang diberi oleh Abu Jam. Dia tidak dapat khusyuk dalam salat karena pada pakaian itu ada gambar-gambar yang membuat dia tidak dapat khusyuk salat. Apalagi kita banyak sajadah atau gambar baju-baju yang bergambar ketika salat, sehingga kita tidak dapat khusyuk dalam salat. Niniak mama alim ulama cajak pandai. Ambo dia bertanya ke kalian sedalahnya, apakah kalian ala khusyuk dalam salat? Jika alun, marilah awak sama-sama untuk khusyuk dalam salat, biar salat awak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ikosan yang dapat ambo sampaikan. Yang betul itu dari Allah, yang salah itu dari ambo. Ambo sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.